Kode itu ada di mana-mana, beneran deh. Ponsel yang ada di saku Anda, lampu lalu lintas di jalan, bahkan pesawat yang terbang di atas kita. Semuanya digerakkan oleh kode. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Perjalanannya itu seru banget loh, penuh dengan ide-ide gila dan momen-momen yang nggak disangka-sangka. Yuk, kita bareng-bareng telusuri sejarah kode yang luar biasa ini, mulai dari kartu berlubang yang sederhana sampai ke era kecerdasan buatan yang lagi mengubah dunia. Jadi, pertanyaannya, siapa sih yang nulis kode pertama kali? Nah, jawabannya ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Jauh sebelum komputer elektronik pertama di dunia ini ada. Oke, kita mulai dari lompatan besar yang pertama. Dan uniknya, ini bukan soal mesin, tapi soal sebuah ide. Sebuah gagasan yang, revolusioner banget, yang lahir lebih dari 100 tahun sebelum komputer pertama dinyalain. Dan inilah dia sang visioner itu. Ada Lovelace. Coba bayangin ya, di zaman ketika semua orang lihat mesin itu cuma sebagai kalkulator raksasa, dia melihat sesuatu yang jauh lebih dari itu. Dia ngebayangin masa depan di mana mesin gak cuma ngitung angka, tapi juga bisa bikin musik, bikin karya seni. Gila kan? Ini lompatan pemikiran yang benar-benar luar biasa. Inti dari idenya itu adalah apa yang kita sebut sekarang algoritma. Jadi di tahun 1843, Ada Lovelace ini nulis algoritma pertama di dunia. Bukan buat komputer beneran loh, tapi buat mesin analitiknya Charles Babbage yang waktu itu, ya masih sebatas teori. Coba deh bayangin, dia nulis kode buat mesin yang bahkan belum ada. Ide inilah, ide bahwa serangkaian instruksi bisa mengotomatisasi tugas yang rumit yang jadi fondasi dari seluruh dunia digital yang kita kenal sekarang. Terus inspirasinya datang dari mana? Ini yang unik, bukan dari laboratorium canggih, tapi dari pabrik tekstil. Ada alat tenun namanya Jacquard Loom yang pakai kartu-kartu berlubang buat bikin pola kain rumit secara otomatis. Nah, ini dia momen ahanya. Untuk pertama kalinya, instruksi yang kompleks bisa disimpan dan diulang-ulang sama mesin, bukan lagi sama manusia. Konsep inilah inti dari semua pemrograman. Nah, dari ide abstrak tadi, akhirnya kita benar-benar masuk ke dunia nyata. Kita masuk ke era mesin-mesin raksasa. Tapi ada satu masalah gede. Gimana caranya ngobrol sama mesin-mesin ini? Ternyata jawaban pertama kalinya itu bukan dengan ngetik, tapi pakai tangan. Oke, kita lompat maju ke tahun 1945. Disinilah dunia kenalan sama ENIAC, komputer elektronik serbaguna pertama. Mesin ini gede banget, dan yang operasionalkannya itu 6 perempuan programmer yang hebat, yang sekarang kita kenal sebagai the ENIAC. Biar kebayang segede apa, ENIAC ini beratnya 27 ton. Gila kan? Terus gimana cara programnya? Wah, lupain aja keyboard sama layar. Para programmer ini harus secara fisik nyambungin ratusan kabel cuma buat satu perhitungan. Ini benar-benar pemrograman dalam bentuknya yang paling murni sekaligus paling melelahkan. Jelas kan cara program pakai kabel ini nggak mungkin bertahan lama. Repot banget. Nah, revolusi berikutnya ada di bahasa. Kita pindah dari bahasa tingkat rendah kayak assembly, yang isinya tuh perintah langsung ke mesin, susah dimengerti, ke bahasa tingkat tinggi kayak COBOL. Di sini kita bisa pakai kata-kata kayak compute atau display yang mirip bahasa Inggris. Tiba-tiba aja pemrograman jadi jauh lebih manusiawi dan gampang diakses. Ngomongin COBOL, kita nggak nyebutin penciptanya, Grace Hopper. Dia ini keren banget. Nggak cuma jadi pelopor bahasa yang lebih manusiawi, tapi dia juga yang secara nggak sengaja nemuin istilah bug komputer. Ceritanya, ada ngenget beneran yang nyangkut di salah satu relay komputernya dan bikin korslet. Lucu ya? Jadi pengingat juga kalau kadang masalah paling gede itu datang dari hal yang paling kecil. Oke, jadi kita udah bisa ngobrol sama satu mesin. Tantangan berikutnya apa dong? Ya, bikin mesin-mesin itu ngobrol satu sama lain. Nah, inilah momen lahirnya jaringan, yang jadi fondasi dunia kita yang serba terhubung kayak sekarang. Masuk ke tahun 70-an, ada hadiah besar dari Bell Labs yang mengubah segalanya. Sistem operasi Unix dan bahasa pemrograman C. Coba kita analogiin ya. Unix itu panggungnya, dan C itu bahasa yang dipakai aktor-aktornya buat bikin pertunjukan apapun yang mereka mau. Hampir semua software modern yang kita pakai sekarang, dari Mac OS sampai Android, itu bawa DNA dari dua jagoan ini. Lalu, muncullah sebuah ide sederhana yang dampaknya mengubah dunia, World Wide Web. Awalnya ini diciptakan sama Tim Berners-Lee cuma buat bantu para ilmuwan saling berbagi dokumen.
Tapi dampaknya jadi raksasa karena satu keputusan penting. Dia ngasih ini ke dunia secara gratis. Keputusan inilah yang bikin internet jadi platform terbuka buat inovasi, bukan cuma produk komersil yang eksklusif. Begitu internet meledak, kreativitas di dunia pemrograman juga ikut meledak. Coba lihat tahun 1995. Gila, dalam 1 tahun aja ada 4 bahasa penting yang lahir. Ada Java yang janjinya tulis sekali, jalan di mana aja. Ada JavaScript yang bikin web jadi interaktif. Terus ada PHP buat bikin website dinamis jadi gampang. Dan ada Ruby yang fokusnya bikin developernya senang. Tiba-tiba aja para arsitek digital ini punya semua perkakas yang mereka butuhin. Coba deh, kita renungin sebentar. JavaScript, bahasa yang bikin hampir semua website modern jadi interaktif kayak sekarang, itu diciptain cuma dalam 10 hari oleh Brandon Eich. Ini nunjukin betapa gilanya kecepatan inovasi waktu itu cuma buat ngejar pertumbuhan web yang meledak-ledak. Nah, semua itu membawa kita ke era sekarang. Era di mana kode itu nggak lagi cuma nurutin perintah. Sekarang, kode mulai bisa belajar, beradaptasi, dan bahkan berkreasi. Dunia teknologi yang kita nikmati sekarang ini lahir dari gabungan 3 kekuatan besar. Pertama, ada iPhone yang meluncur tahun 2007 dan langsung menciptakan dunia baru buat aplikasi. Kedua, ada cloud lewat AWS di tahun 2006 yang bikin siapa aja bisa ngebangun aplikasi skala global. Dan yang ketiga, AI untuk semua lewat TensorFlow dan PyTorch yang bikin machine learning jadi bisa diakses siapapun. Ini tentu saja memunculkan pertanyaan besar, apa AI bakal gantiin programmer? Jawabannya, paling nggak untuk sekarang ini sih nggak. Justru sebaliknya, AI itu jadi kolaborator. Alat-alat kayak GitHub Copilot itu fungsinya kayak asisten pinter, yang ngasih saran kode dan bikin proses development jadi jauh lebih cepat. Dan nggak ada yang bisa ngegambarin pergeseran ini lebih jelas daripada pertumbuhannya ChatGPT yang gila-gilaan. Bayangin, mencapai 100 juta pengguna cuma dalam 2 bulan. Ini nunjukin ada perubahan fundamental soal cara kita berinteraksi sama teknologi. Kita beralih dari yang tadinya pakai alat pasif, jadi punya mitra yang aktif. Jadi, kenapa semua ini penting? Soalnya, ini semua nyambung lagi ke tujuan awal dari coding, sejak zaman ada Loveless, yaitu mengubah ide jadi kenyataan. Bedanya, sekarang kita punya alat super canggih yang bisa memperkuat kreativitas kita sebagai manusia. Ini memungkinkan kita buat mecahin masalah yang jauh lebih besar dan lebih rumit dari sebelumnya. Dari kartu berlubang sampai kode yang bisa mikir sendiri, kita udah lihat perjalanan 200 tahun gimana manusia belajar ngobrol sama mesin. Dan bagian yang paling serunya adalah kita ini mungkin baru di awal-awal aja. Bab terpenting dalam sejarah coding mungkin emang belum ditulis. Dan siapa tahu penulisnya adalah salah satu dari Anda.